ketemu lagi di hari Kamis. Sebelum kita memulai ritual untuk memulai hal-hal yang akan dilakukan di malam Jumat, ada baiknya teman-teman ngedengerin kita, Wak. Ya, sebagai bahan penetrasi. Apanya yang dipenetrasi, Wak? Sebelum masuk kan harus dilumasi, harus dipancing gitu kan. Itu ikan tuh harus dipancing sebelum dicantok tuh harus dipancing dulu pakai umpan-umpan. Aduh. Ya kan? Apa namanya? Pelet. Pelet. Nah, gitu kan. Pemain bola Brazil zaman dulu kan? Pele. Udah ganti. Gak bilang-bilang kemarin, gak ada pengumuman ya. Iya, gak ada pengumuman. Iya. Ditambah pakai T ya. Asli. Padahal cuma perkara T doang loh. Iya. Coba perkara T. Perkara urusan T, huruf T. Iya. Iya kan? Iya. Bisa nggak jadi anak tuh. Apa, Wak? Itu alat kontrasepsi itu kan katanya bentuknya T itu. Oh iya. Pinter, Wak. Iya, apa sih sebutan? Tegang ya? Itu Alat KB. alat KB yang T yang nggak bisa jadi anak tuh apa namanya? Itu AUD. Ayudi. Ya. Iya. Terus itu perkaranya simpel kan? Cuma perkara huruf T bisa nggak jadi anak. Bisa nggak jadi anak. AUD. Ayudi. Alat kontrasepsi. Aduh, luar biasa. Itu kategorinya alat kontrasepsi ya? Masuk alat kontrasepsi, iya. Masuk ya? Betul. Masuk. Sip. Sehat, Wak? Alhamdulillah, ya kan. Seperti biasa di hari Jumat. Nah, hari Kamis. Malam Jumat. Malam Jumat. Nah, Ya kan, waktunya kita membahas hal-hal yang memang krusial. dan bisa memicu keluarnya keringat. Memicu keluarnya keringat, memicu keluarnya cairan-cairan yang lain. Ya, betul. Kalau lo masukin liquid ke pot, itu kan takutnya keluar tuh. keluar. Leaking gitu. Iya, kayak begitu. Terus dijilatin, Wak. Aduh, Ya kan? linu. Makanya udah pasrahin aja biar kepalanya dulu nanti badannya ngikutin. Asli. Gitu. Yang penting lumasin aja dulu. Betul. Iya. Jangan lupa digelom. Apanya, Wak? Permen. Ya, kan maksud saya dari Anjing. situ, ya kan. Aduh, Keringatan ya? asli. Keringatan atas dulu aja, bawahnya jangan. Bawahnya jangan. Nanti Betul. beres ngedengerin kita, ya kan. Ngecek Instagram kita. Sekali lagi jangan lupa ya. Ya. Follow Instagram kita @bocahtuangeme. Dan juga follow Rudianto Udit. follow juga Indra_Kunang. Kali aja kalian butuh fantasi. Yes. Ya, Tabloid. fantasi seksual gitu kan. Kirain tabloid zaman dulu. Sakit aja hitam dong. ada baiknya kalau memang lagi dalam fase apa namanya monoton, Yes. gitu kan, stagnan, kasih Iya. sedikit fantasi untuk memicu boleh lihat di Instagram kita lah. Bisa. Dan Bisa. gue yakin pasti bakal bikin basah. Betul, kita cukup efisien kok untuk jadikan fantasi seksualnya gitu, Pak. Karena terus terang jangan lupa perut aku buncit loh. Hai. Perut buncit itu selalu menjadi apa? Khusus lah. Menggemaskan. Menggemaskan. Iya. Kalau sampai kotak-kotak, nanti kotak-kotak lagi yang pengen. Aduh. Itulah kenapa gue sengaja nggak bikin six pack perut gue. Iya. Karena kalau gue sampai six pack, Betul. yang ngelihatnya six pack lagi nanti. Tapi banyak yang mikiran kayak gitu, Wan. Itu dia. Mendingan mendingan backpack kayak Backpack, kita iya, gitu kan betul. daripada six pack nanti yang pegangnya six pack lagi. Six pack lagi. gitu kan. Gitu. Aduh. Tapi ngomongin six pack nih, Wak. Nah ini, gue udah paling semen kalau udah Indra Konang ngomong. Tapi kalau ngomong ini, Wak, nah udah paling demen gue nih. Gue udah langsung soalnya Langsung. pengen ngebahas aja gitu. Betul. Udah nggak sabar gitu, Wak. Iya. Kalau ada bahasan tuh nih kayaknya enak nih bahas sama si Wan nih. Nah itu dia. Udah Yang- paling demen gue. Dan yang udah juga emang enak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang udah sering dengerin, nggak salah lah. Udit tuh sering dapat review. Udit, kamu enak. Karena ya gue juga merasakan, wah Udit itu Anjing. enak untuk diajak Ajak ngobrol. ngobrol. Betul, diajak sharing. Parabotnya juga enak, Pak. Parabot apa, Pak? Parabot nongol. Itu bisa deh, guys. Nggak tahu. Tapi Pak, ya ini sesuai topik yang kita tentukan hari ini lah. Yes. Berkaitan sama orang-orang yang pernah nyobain parabot nongol gua. Betul, itu. Ini meskipun lumayan bikin gerah ya. Betul. Karena pasti kalau tadi juga kita ngobrol di belakang kan, istri-istri kita juga bilang nanti yang ngedengerin ini panas nih pasti. Iya. Sebenarnya nggak perlu panas. Iya. Ya kan? Nggak perlu Sebenarnya panas. nggak perlu ngedengerin juga. Mereka lihat foto kita juga udah panas. Itu masalahnya. Iya. Masalahnya di situ. Aduh, nggak bisa dipungkirin. As. Tapi itu Wak, yang orang-orang yang pernah mencoba parabot nongol gitu kan. Anjing.
Gue udah bingung masukin kemana. Ya udahlah itulah ya. Lu masih temenan nggak sama salah satu di antara siapapun itulah gitu? Aduh, Anjing, siapa ya? mikirnya berat ini. Ada sih satu, tapi itu pun gak ada komunikasi. Jangan main aman, wah. Asli. Ini podcast kita, wah. Asli. Santai aja, wah. Kebetulan untuk kita take kali ini itu di depan para istri kita loh ini. Betul. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ini kita ngobrolnya depan istri. Depan istri. Jadi nggak ada Seterbuka rahasia. itu loh kita tuh. Nggak ada rahasia. Makanya wajar ketika saya ngajuin proposal mau kawin lagi. Meskipun belum di ACC. Belum di ACC. Berkasnya pun nggak tahu kemana. Betul. Udah hilang aja. Gila. Gitu. Jadi ada lah yang temenan. Ada satu. Anjing banyak. Wah, Oke. itu mah harus diakui. Gua tuh emang buncit. Gua tuh emang gendut. Yes. Tapi mantan gua banyak. Aduh. Itu aja. Dan rata-rata centang biru Instagramnya. Itu kan satu bentuk indikasi Oh, aja iya. kan. Indikasi Nggak, aja. gue kan nggak nyebut nama. Ya betul, ya indikasi kan? aja. Kalau gue tuh emang enak. Iya. Gitu aja. Enyak. Nggak ada beberapa, ada. tapi memang nggak ada komunikasi. Oke. Karena kalau yang mantan-mantan yang krusial, itu Anjing. udah nggak ada follow-followan tuh. Oh, karena Mantan gue yang krusial ini, rudet. rudet. Oke, siap. Ya mohon Siap. maaf nih, bukan masalah negatif atau gimana, Iya. tapi untuk kita sama-sama menjaga privasi masing-masing. Iya, nggak Ada sempat be- merah. Iya, sebenarnya kita ada baiknya kita menjaga benteng masing-masing lah, gitu kan. Takeshi. Ah, Ngora sih ya, Kunang. jadi gitu. Ada lah ya. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kalau itu yang gue tadi maksud ada beberapa dan ada komunikasi itu karena temenan di sosial media. Iya, baru Temenan gue pengen nanya. Itu temenan di sosial media, berarti? Sosial media, tapi itu pun mantan yang tanda kutip yang selewat lah, bukan selewat ya, maksudnya Yang nggak nyampe setahun 2 tahun. yang nggak lah nyampe ya. setahun 2 tahun gitu, dan itu pun juga memang nggak ada itu pun juga nggak ada komunikasi gitu. Oke. Tapi kalau mantan yang tanda kutip yang emang urusannya saat itu emang panjang, lama, Iya. itu memang gue sudah tidak berteman lagi gitu. Oke. Dan sebenarnya gue bisa berteman sama mereka, tapi dengan syarat guanya single. Oh iya dong. Iya. Iya dong. Kalau sekarang, waduh, rawan konflik, Pak. Nah, itu yang pengen gue tanyain lagi. Oke lah, lu ada mungkin yang selewat atau mungkin nggak nyampe istilahnya intimasinya nggak gimana gitu ya. Nah, kita berbicara sama yang konteksnya lama nih. Lu lu pacarannya lama, ya kan, lu udah ngapain segala macem. Lu udah nggak temenan kan tadi lu bilang. Udah gak temenan gue. Oke. Tapi lu stalking nggak sosmednya? Gua gini, Wak. Kalau pertanyaan gitu kan terkesan itu suatu hal yang disengaja. Yes. Ya, terlalu disengaja. Iya. Tadi ada keywordnya tuh lu sebutin di awal tuh. Mengenai yang biru-biru itu. Iya, betul. Karena kalau dia biru-biru, Oke. dia ada di explore. Iya kan? Pasti ada. Dan gue dalam hal ini harus akui, gue harus bermain aman. Tapi bermain aman bukan terhadap personal gue. Betul. Tapi bermain aman supaya tidak menjadi pancingan terhadap yang bersangkutan. Iya. Karena mantan-mantan gue ini, Wak, mereka ini yang kadang gue bertindak selatu langkah, mereka bisa 10 langkah duluan. Aduh aja. Nah, ini yang gue hindari sebenarnya. Iya. Dalam hal ini bukan hanya perkara gue menjaga stabilitas gue, hubungan gue dan bini gue, Betul. tapi juga menghargai perasaan bini gue, dan juga berusaha memberikan semacam benteng juga terhadap mereka gitu loh. Ngerti. Karena kan poinnya gini, lu sudah punya kehidupan sendiri, gue juga sudah. Yes. Ya sudah, urusan kita mau udah beres. Udah kelar Nih, nggak perlu diperpanjang deh gitu. Yes, dan over kreditannya juga udah beres semua nih gitu kan. Iya. Nggak perlu. Jadi gini, kalau memang lu kredit 12 kali gitu ya, setahun gitu ya. Kredit setahun dan udah setahun lunas, ya udah jangan lu tambahin lagi gitu loh. Iya. Jangan ngadi-ngadi. Jangan ngadi-ngadi. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu juga gitu ya, Udit itu di Instagramnya followingnya cuma sedikit. Betul. Lu follow orang cuma sedikit kan, Pak? Gua Berapa ratus gitu, nge-follow gue cuma 200 kan? 200. Iya. Itu memang mungkin satu hal juga memang lu menjaga apa ya yang tadi lu bilang gitu kan, membentengi semuanya biar ya nggak muncul lah di explore siapapun itu gitu. Karena kan sebenarnya gini, Wak, kalau gue pada prinsipnya nih, gue sih sebenarnya pengen menjalin hubungan baik.
Gue menjaga silaturahmi, gue pengennya begitu. Iya, setuju. Dan gue rasa mereka pun juga begitu, gue rasa ya. Ya pasti. Tapi masalahnya mereka, tadi gue bilang, sekali gue melangkah 1, mereka bisa 10 duluan. Itu bisa dijelasin maksudnya gimana sih? Nah, misalnya gini, contoh gini Wak, misalnya gue pernah ada satu momen. Oke. Ada acara reuni. Tempat kerja atau sekolah? Komunitas. Oke. Maksudnya kayak pertemanan gue malu lah di circle mana gitu. Siap. Di situ ada mantan gue. Oke. Sebenarnya kehadiran gue di situ tuh diharap-harapkan. Karena lu enak. Ya. Sebagai host mungkin kan atau apa. Jadi di circle gue itu lu harus datang ya, lu harus datang. Pokoknya gue tuh diharapkan ada di situ. Tapi atau lu diharapkan datang karena emang lu yang bayar semuanya gitu kan? Enggak juga. Nah, tapi karena gue tahu di situ ada salah satu mantan gue. Oke. Bahkan di komunitas itu ada 2 mantan gue. Anjing. Nah, leboy. Dan gue akhirnya memutuskan untuk tidak hadir. Walaupun sebenarnya gue kangen sama mereka. Sama mereka tuh sama teman-teman gue ini. Iya, ngerti. Gue kangen. Tapi gue nggak mau karena maksudnya kalau gue sekali datang ke sana nanti urusan jadi panjang. Oke. Apakah nanti apa ya istilahnya terpercik kembali gitu kan? Guanya tidak, Wak. Gue bisa menjamin dari merekanya, maksudnya kan. Gue bisa menjamin. Ini gue ngomongin depan bini-bini kita nih. Yes. Gue bisa menjamin gue tidak akan menyalakan trigger itu. Tapi mereka bisa ngebasok ke gue. Iya. Gitu loh. Hanya dengan melihat tuh datang gitu ya. Iya. Seanjing itu seorang Rudian Ruditnya. Enggak sih. Cuma maksud gue gini, kayak apa ya? Sebenarnya kan gini. Kadang. Kita ada komunikasi sama mantan kita misalnya urusan pekerjaan. Iya. Iya, kita profesional aja. Betul. Urusan kita hanya sebatas urusan pekerjaan. Iya. Terikat kontrak lah, terikat secara ketentuan tertentu dalam menjalankan proyek tersebut gitu ya. Betul. Nah, sebenarnya gue sebenarnya pengen fine aja. Pengen kita tektokannya, komunikasinya enak aja gitu kan. Iya. Gue paham sih kita punya latar belakang emosional dulu. Iya. Paham. Iya. Tapi gue berusaha seprofesional mungkin dalam hal ini. Gak ngebahas lah. Gak ngasih flirting yang apa. Tidak. Gitu kalaupun kan. ada bahasan juga bahasan template. Misalnya kayak apa kabar? Sehat. Lu sekarang ada di mana? Gitu kerja di mana atau bla bla bla. Gimana keluhan keluarga? Salam ya. Gue pengen hanya sebatas itu. Tapi kenyataannya. Apanya Pak? Nafsu makan. Nafsu makannya ya bisa dilihat Wah. Kayak gitu. Nah, tapi pada kenyataannya ketika gue sampai masuk ke ranah pertanyaan template seperti itu bisa jadi berkembang menjadi ke pertanyaan lainnya. Itulah yang gue hindari. Oke. Sebenarnya gue bisa ngekip ini kan dari bini gue sebenarnya. Iya, betul. Tapi maksud gue daripada nambah masalah karena kan daya tangkap orang beda-beda, Wak. Pasti. Daya tangkap orang berbeda-beda dan sekali lagi dalam hal ini gue cuma hanya pengen, kalau jujur gue pengen membina silaturahmi yang baik. Iya. Tanpa harus disengaja. Maksudnya kalau ketemu ya say hi, apa kabar, gitu segala macam gue pengen gitu. Tapi ternyata untuk beberapa mantan gue itu tidak bisa. Oke. Karena gini Wak, gue juga ada yang masih temenan sama gue nih, mantan. Cuman si konteksnya itu mantannya zaman gue dulu banget. Bukan mantan yang terakhir sebelum ini gitu, atau yang pas gue zaman kuliah atau SMA segala macam, enggak. Yang jauh-jauh dari itu, dan kita udah fine aja, nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi gue juga termasuk orang yang setelah ya itu tadi leasing lu udah habis, ya udah nggak perlu diperpanjang lagi, cicilan lu udah beres, udah gitu. Dan memang guenya sendiri tidak mau ada urusan apapun sama mantan gue yang dulu itu gitu. Jadi ya gue setuju sih maksudnya sama yang lu juga, meskipun gue nggak tahu kalau misalkan gue ketemu lagi apakah memang dulu gitu ya, apakah akan men-trigger sesuatu kembali atau tidak. Gue nggak pernah soalnya. Tapi lu sendiri nih, lu pernah nggak sih ketemu yang kayak tadi nih misalkan yang lama gitu ya, awkward gitu ketemu gitu. Meskipun tadi kan lu bilang gue pernah ada nih mau ketemu tapi nggak jadi. Ini kata gue mantan yang mana dulu nih? Yang tadi kita bicarain. Iya, yang tadi lu bicarain. Wah, itu awkward banget, Wak. Pernah berarti ya? Awkward banget. Iya. Dan kecuali kok mantan-mantan gue yang tadi yang biasa-biasa gitu. Yang biasa-biasa. Itu apa kabar? Cuma lewat oke. Gak masalah. Gitu. Tapi kalau yang kategori yang satu ini yang agak repot. Makanya gue berharap tidak ada di situ. Karena gue tahu banget mereka gue ngomong mereka karena lebih dari satu ya. Mereka ini emang tipikal yang ini pernah ketemu di mana nih? Pernah ketemu di mana maksudnya? Iya kan tadi lu bilang kalau misalkan tadi awkward gitu kalau ketemu, tapi pernah ketemu.
Pernah ketemu. Iya, di mana? Di mana? Di mall pernah. Aduh, itu paling awkward sih ya. Iya di mall Paling pernah awkward sih ya. gitu kan. Ya alhamdulillahnya belum pernah sampai kejadian sama bini gua. Iya, iya, Gitu iya, loh. iya. Kalau Iya. zaman dulu gua masih mau pacar gua. Lu Nggak masalah. percaya nggak? Heeh. Gua lagi mau pacar gue. Heeh. Mantan gua lewat. Oke. Mantan gua terus tiba-tiba yang ngomong yang nggak penting itu. Iya, iya. Nah Dia itu kan masih ketinggalan barang lu di rumah. mending Wak. Oh, lebih hancur dari Lebih itu. hancur. Dit, lu kehilangan gue cuma dapat beginian. Anjing. Hmm, Iya, iya, iya. Wah. mau gimana? Seanjing itu. Mau gimana? Iya, iya. Ya kan? Lu nge-handle-nya gimana tuh pas waktu itu kayak begitu? Ya gak bisa ngomong, males gue. Maksud gue Karena ya, bakal manjang ya. ya maksud gue gini. Ya, tong sarwana lah. Iya. Iya, iya. Tong sarwana lah. Iya, Ya udah gue cuma bisa senyum. Hehehe, anjing. Walaupun pada akhirnya ya akhirnya gue bubar sama. Gue cuma bisa ngebayangin setelah ada kejadian itu lu pulang sama cewek lu itu pasti itu awkward juga lu pulang sama cewek lu. Emang Ya aku akhirnya kenapa? akhirnya gara-gara itu gue gak pulang sama cewek gue saat itu. Cowoknya masing-masing. Makanya gue bilang tadi akhirnya bubar. Iya, iya, iya. Menghindari. Ya Iya. akhirnya ya sudah gitu. Makanya sebenarnya gini lah, di kesempatan kali ini gue cuma menyampaikan, kita cuma bertukar cerita aja ya, Betul, pengalaman betul, bahwa betul. dalam hidup kita memang pernah berbagi, men-share cerita gitu ya dengan iya. orang-orang terdekat gitu Yes, kan. yes. Ya mungkin ya terima kasih banyak, sedikit banyaknya gitu udah pernah ngurus dulu gitu kan. Hai. Sekarang kan lu udah punya kehidupan sendiri nih, gue Iya. juga sudah punya kehidupan masing-masing Yes, gitu ya. yes. Ya sudahlah gitu loh. Udah lah, get over it gitu ya. Ya udah kelar nih urusan nih, nggak ada gimana lagi. Dan Iya, kalaupun iya. memang akhirnya harus ada silaturahmi, itu pun juga nggak perlu disengaja, Iya. organik aja Organik gitu. aja. Dan harapan gue semua sama-sama bisa saling menghargai masing-masing, Betul. ya kan gitu Jangan kan. sampai kayak ini kita udah punya kehidupan masing-masing yang apa istilahnya baik-baik aja, jangan dirusak gitu kan. Ya gue nggak bilang begitu, cuma ya bisa menahan diri lah. Gitu tuh ya, perkara lu punya urusan belum beres sama gue atau apapun itu ya sebisa mungkin lu kontrol lah emosi lu atau kontrol lah diri lu gitu. Iya. Gue nggak bilang pada satu orang ya, karena kenyataannya ada lebih dari satu orang yang model begini, Iya. yang pernah urusan sama gue gitu kan. Iya. Tapi ini pertanyaan gue selanjutnya nih, Pak. Dari sekian mantan lah ya, masih ada nggak barang dari mereka yang lu simpen? Enggak ada. Gue pastikan tidak ada. Oke. Karena apa, tanya dong? Kenapa, Pak? Karena gue yang ngasih. Anjing. Oke. Iya. Ini buat yang ngedengerin mantan-mantan udah. Bercanda. Iya. Bercanda. Enggak, tapi intinya Nggak ada ya. masanya gini, gue apa ya? Santai wajan keringetan. Wah, ini udah mulai keringetan. Iya. Ini Oke. nggak ada, setahu gue. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak, karena kalau gue itu misalkan gue kelar nih sama siapa gitu ya. Nah, misalkan dalam rentang waktu sekian waktu itu gue misalkan sempat dikasih kado ulang tahun lah atau apa. Ya sorry to say, amo gue pasti bakal dikasihin ke orang. Oh gitu. Iya. Kalau gue sebenarnya nggak gue kasihin dan gue bakar, tapi gue nggak tahu kemana. Yang jelas saat ini gue berdiri ngomong sama lu, gue ngerasa tidak ada satupun barang peninggalan mantan gue gitu aja. Iya. Ngerti. Gue nggak gue kasihin, nggak gue balikin, nggak gue bakar. Iya, ada yang begitu kan, ada yang begitu. Bakar gitu kan. Karena gue nggak serecet itu sih. Iya, maksudnya ya udah mah udah gitu maksud gue. Kalau gue sih lebih ke ya udahlah apa ya, males udah gue kasih ke orang. Karena kan kadang saat itu ketika kita harus memutuskan sebuah hubungan kan yang ada emosi terus dalam diri kita kan. Betul. Nah cuma emosi gue limpahkan, gue keluarkan dengan cara gue tidur. Kan gue gitu tipikalnya, Wak. Iya, tapi nggak sendiri kan? Nggak sendiri lah. Iya, itu dia kan. Kata kunci, nggak sendiri. Nggak sendiri, betul. Ada anjing gua. Iya, ada orang tua, ada adek lu sendiri, ya, apa gitu. Aduh, bisa aja nih. Aduh, anjing. Ya begitu sih, maksudnya memang kalau gue lebih ke apa ya, gue tidak mau menimbun memori. Jadi yang pernah dikasihin, pasti mau gue kasihin ke orang. Kecuali misalkan mantan gue ngasihin PS3 atau PS4, ya mungkin gue simpen sih. Kalau PSOP gue habisin, Wak. PS3, PS4 gue kasih ke rental dapat duit. Kalau PSOP gue habisin lah. Lumayan kan. Situ oke, sini goyang dong. Ya mau gimana, Wak. Yang gue simpen ya PS5. Betul. Gitu. PS3, PS4 gue rentalin, PSOP gue habisin. Hai.
Samir. Situ oke sini goyang. Oke. Gitu. Tapi berarti nih kalau misalkan kita narik nih dari awal tadi, aduh anjing, masih pengen ketawa. Kalau misalkan ya, kalau lu inget-inget mantan gitu kan, siapapun itulah mantan-mantan lu gitu kan, lu suka ngerasa gini gak sih? Anjing rugi banget sih gue ngabisin waktu sama dia dulu gitu. Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Oke. Enggak. Sedikit pun gue tipikal yang tidak pernah menyesali sih, Wak. Karena sedikit meskipun banyak. selama pacaran lu tuh rudet gitu sama dia Gue pun rudet sadar, sama lu. tahu, gue sadar. Oke. Dan orangnya, ya itu tadi gitu maksud gue, tapi Iya. gue tidak pernah menyesali. Justru gue sebenarnya gue pengen makasih sama dia. Karena kalau nggak ada dia ataupun mereka di dalam hidup gue, gue nggak bisa kayak sekarang. Ngerti. Jadi gue nggak pernah merasa rugi. Misalnya anjing, nanonan aing balik yang seta segala macam. Iya. Sedikit pun nggak. Bahkan kalau boleh, dan kalau misalnya kita tanda kutip profesional, gue pengen ngomong, gue jajarin mantan-mantan gue. Anjing. Thank you, makasih banget. Gak ada lu, gue nggak bisa kayak sekarang. Karena kalau nggak ada lu, gue nggak bisa ketemu bini gue. Iya. Gitu. Kalau gue sih enggak, Wak. Kalau gue itu lebih ke ada beberapa yang I wish gue nggak ketemu dia. Dalam artian anjing enggak banget sih. Karena ada beberapa yang 1-2 orang lah di apa ya, CV pacaran gue itu. CV ini penting. Gila benar. Itu gue pikir anjing enggak banget sih. Asli. Dan memang itu kondisinya mungkin cuma 6 bulan atau 3 bulan. Tapi efeknya itu banyak bawa kerugian terhadap lo, baik secara moral ataupun finansial. Ya kayak begitu, Pak. Enggak sih kalau gue. Enggak ya? Kalau gue enggak. Kalau gue justru gue pengen makasih banget buat lu semua. Ya mungkin yang kesempatan ini juga. Gue tahu sih ada beberapa mantan gue yang dengerin podcast Bocoteng Ngemeng, gue tahu. Karena sorry, mantan-mantan gue itu udah ada di circle pertemanan gue juga. Circle gue kita kecil loh, Wak. Bandung ini kecil, Bandung, Jakarta atau manapun kecil gitu. Dan terlebih sosial media mah. Semakin kecil. Ya, gue cuma mau nyampein ya, thank you lah. Maksudnya sehat-sehat selalu. Asik. Ya nggak ada lu, gue nggak bisa kayak sekarang. Iya. Itu aja. Dan kalau misalkan mau reunian, dan nanti DM jam 11. Seperti biasa, ya kan? Itu. Rudianto Udit. Indra Kunang. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah ngedengerin episode kita kali ini, dan mudah-mudahan mantan-mantan kita yang ngedengerin juga nggak emosi. Nggak perlu emosi. Karena ini cuman obrolan antara 2 cowok dewasa aja. Betul. Dan kita tidak sebut merek ya. Nggak sebut merek. Dan sorry to say, kalau sama ini gue selalu speak nih, cuma kamu seorang, padahal banyak. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Indra Kunang pamit. Udit pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, Nek. You.